Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, apa yang menyebabkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang jelas keberadaan Allah. Mereka berada dalam keadaan kelalaian. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, apa itu hari pembalasan? Apa itu hari kiamat? Pertanyaan untuk mengolok-olok. Pertanyaan untuk menunjukkan tidak mau beriman. Bukan pertanyaan yang betul, tapi pertanyaan yang mengolok-olok. Dijawab, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari kiamat itu katanya kamu tanya adalah hari di mana kamu akan dimasukkan dalam neraka. Nah, terus bagi cash macam itu. Macam itu Abu Lahab atau Abu Jahal datang kepada Rasulullah bawa tulang bangkai. Ya Muhammad, adakah kamu mendakwa Tuhan kamu mengatakan tulang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan? Diambil tulang tunjuk dan diremas macam ini. Nak tunjuk degil. Ini dah hancur dah, nak dibangkit ke? Macam tu. Katanya Allah akan bangkitkan kamu dan Allah akan masukkan kamu neraka. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini golongan orang-orang yang ingkar. Setelah diceritakan golongan orang-orang yang ingkar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu hari kebangkitan, hari kiamat, lasadiq, adalah perkara yang benar. Mereka yang mendustakan, mereka yang tidak benar. Rasulullah yang memberitahukan akan ada hari kebangkitan, dia yang benar. Berita yang disampaikan benar. Dengan demikian ketika Allah berfirman dengan firman ini dengan mengatakan hari kebangkitan itu benar, bukan hanya menjawab kepada yang mengingkari hari kebangkitan, justru membenarkan apa yang dikata oleh Rasulullah bahwa hari kebangkitan pasti akan terjadi disebabkan oleh karena Allah yang membenarkan. Innama tu'aduna lasadiq. Yang apa yang dijanjikan kepada kamu hari kebangkitan itu adalah hal yang benar. Wa innad dina lawaqi'. Dan sesungguhnya hisab itu adalah perkara yang pasti akan terjadi. Karena mereka juga mengingkari hisab, Nabi memberitahukan hari kiamat pasti akan terjadi. Setelah hari kiamat terjadi itu manusia akan dihisab. Mereka menafikan hisab, mereka menafikan hari kebangkitan. Tak ada itu hari kebangkitan, tak ada itu hisab. Allah menjawab hari kebangkitan pasti akan terjadi, hari pertanggungjawaban atau hisab pun juga terjadi. Kalimat ad-din adalah al-hisab. Oleh sebab itu dikatakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang maha memiliki hari pembalasan, hari hisab, hari pertanggungjawaban. Wa inna ad-dina lawaqi', sesungguhnya pertanggungjawaban atau hisab itu pasti akan terjadi. Was-sama'i dzatil hubuk, demi langit yang memiliki al-hubuk. Al-hubuk diartikan yang pertama asyiddah, gagah. Semua yang ada di angkasa ini, di alam maya ini, di bawahnya langit. Di atas langit kehidupan yang berbeza sekali dengan apa yang ada di dunia. Atau yang ada di atmosfer ini. Di bawah langit sampai kalau bumi, kalau ada lagi di bawah bumi. Makhluk-makhluk yang lain, planet-planet yang lain. Semua dibumbungi oleh langit. Macam mana kita nak membaca luasnya angkasa ini kan? Allah, nak ikut matematik mana? Nak ikut kapasiti bumi saja dibandingkan dengan matahari berapa besarnya? Matahari dibandingkan dengan planet yang lebih besar lagi daripada matahari berapa besarnya? Semua di bawahnya langit. Jadi langit ini adalah makhluk yang dilihat oleh penduduk bumi yang paling hebat, yang paling besar. Karena sebatas mata manusia boleh melihat adalah langit. Walaupun tak tahu berapa jaraknya, tapi nampak biru. Qal was-sama'i dzatul hubuk. Yang kedua al-hubuk artinya at-tara'iq. Ada laluan pada langit, ada jalan. Macam mana di dunia ada jalan, lautan ada jalan, sungai ada jalan.
langit pun ada jalan. Paham dong? Ada laluan malaikat untuk lalu itu ada jalannya. Baginda Rasulullah Isra Mi'raj ada jalannya. Tapi kita tak nampak. Yang ketiga tafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas, was sama'i dzatil hubuk, demi langit yang sangat indah dengan hiasan bintangnya, atau kalau lagi bersih awan nih kan, cuaca lagi bagus, tengok langit biru. Ya salam. Was sama'i dzatil hubuk, demi langit yang penuh dengan keindahan. Siapa yang ciptakan langit? Siapa yang bagi keindahan pada langit? Faham dong? Qal was sama'i dzatil hubuk, demi langit yang penuh dengan keindahan. Innakum lafi qawlim mukhtalif, sesungguhnya kamu berada dalam perkataan yang berbeza-beza. Ada yang beriman kepada Rasulullah dan membenarkan, ada yang mendustakan Rasulullah dan tidak mahu beriman. Pembicaraan kamu tentang Rasul berbeda-beda, bermacam-macam. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'faku man anhum man ufik. Siapa yang tak percaya, siapa yang mendustakan, dia telah termasuk golongan orang yang mendustakan dirinya sendiri, tak peduli. Tak mau beriman, Anda sendiri yang akan tanggung perbuatan tidak mau beriman. Yu'faku anhum man ufik. Akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa akan disesatkan dengan tidak mau beriman? Pilihannya sendiri. Qutilal kharrasun, celaka orang yang mendustakan. Celaka orang yang meragukan. Al-kharrasun, pendusta, yang meragukan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Allah, qutila. Qutila secara bahasa ini artinya dibunuh. Maksudnya binasa. Qutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia, apa yang menyebabkan mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti-bukti yang jelas keberadaan Allah. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun, yang mereka berada dalam keadaan kelalaian. Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya, apa itu hari pembalasan? Apa itu hari kiamat? Pertanyaan untuk mengolok-olok. Pertanyaan untuk memperli, pertanyaan untuk menunjukkan tidak mahu beriman. Yas'aluna ayyana yaumuddin, apa itu hari kiamat? Bukan pertanyaan yang betul, tapi pertanyaan yang mengolok-olok. Dijawab, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari kiamat itu katanya kamu tanya adalah hari di mana kamu akan dimasukkan dalam neraka. Nah, terus bagi cash macam itu. Pertanyaannya mengolok-olok. Tanya, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah hari kamu akan dicampakkan dalam neraka. Nah, terus macam itu. Macam itu Abu Lahab atau Abu Jahal datang kepada Rasulullah bawa tulang bangkai. Ya Muhammad, adakah kamu mendakwa Tuhan kamu mengatakan tulang nanti di hari kiamat akan dibangkitkan? Diambil tulang itu tunjuk dan diremas macam ni. Nak tunjuk degil. Ini dah hancur dah. Nak dibangkit ke? Macam tu. Katanya Allah akan bangkitkan kamu dan Allah akan masukkan kamu neraka. Sebab yang dicabar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaumahum 'alan nari yuftanun, sudah masuk dalam neraka, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Rasakan ini neraka yang dahulu kamu telah mendustakan, yang kamu mengolok-olok, yang kamu tergesa-gesa mengatakan kepada Rasulullah, kalau hari kiamat itu ada, kalau neraka itu ada, coba matikan saya, masukkan saya dalam neraka. Dia kata macam tu. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzil ma'arij. Tanya minta, ya subhanallah, peliknya kan. Mintalah rahmat, mintalah petunjuk, minta azab, la haula wala quwwata illa billah. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini golongan orang-orang yang ingkar. Setelah diceritakan golongan orang-orang yang ingkar, Allah Subhanahu wa taala menceritakan golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Supaya seimbang.
Tidak hanya diceritakan tentang orang-orang diazab sehingga yang baca Qur'annya mendengar takut. Kalau ceritakan orang-orang bertakwa dan masuk surga, maka dia pun terpanggil untuk menjadi golongan tersebut. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, yang melaksanakan perintahnya Allah, yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, fi jannat, berada dalam syurga-syurga, wa uyun, yang mengalir mata air di dalam syurga. Syurga itu diberi nama jannah. Daripada kata jannah, jannah itu sesuatu yang tersembunyi. Oleh sebab itu jin diberi nama jin karena tidak nampak. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan Allah menciptakan al-jan, jin yang pertama. Min marijin min nar, daripada percikan api. Walaupun dicipta daripada api, tak nampak kita. Oleh sebab itu diberi nama al-jin. Jannah, syurga, diberi nama jannah dengan dua sebab. Yang pertama, salah satu makna jannah itu adalah tersembunyi, karena tidak ada sesiapa yang dapat membayangkan bagaimana keindahan syurga itu. Keindahannya sangat tersembunyi, maka diberi nama jannah. Jannah juga diberi nama jannah yang artinya kebun, karena dalam syurga itu banyak kebun dan juga taman. Oleh hada, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda melalui perbualan beliau dengan Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salam aku kepada kaum kamu, beritahukan kepada mereka kalau syurga ini tanahnya subur dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat yang lain, tanaman di syurga itu adalah la haula wala quwata illa billah. Faham dong, bermakna di syurga ada tanaman. Ada pokok di syurga namanya pokok tuba. Itu pokok rindang. Orang kalau berjalan di bawah rindangnya pokok tuba, 100 tahun itu macam itu perjalanan 100 tahun. Rindangnya pokok itu kan. Perjalanan 100 tahun ikut kiraan dunia. Sepanjang umur dia sampai 100 tahun di dunia berjalan di bawah rindangnya pokok tuh. Itu baru satu pokok. Baru satu daun. Berapa banyak pokok dan betapa besar luasnya itu surga kalau satu saja 100 tahun perjalanan di dunia. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Akhirina ma atahum rabbuhum, mereka berada dalam syurga ini mengambil, menerima apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka dahulu, yakni penghuni syurga muttaqin tadi, dahulu di dunia kanu qabla dzalika muhsinin, termasuk daripada golongan orang-orang muhsinin, orang-orang berbuat ihsan. Apa ihsan yang mereka lakukan? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau di waktu malam sedikit sekali tidurnya. Tapi bukan tengok bola sepak atau piala dunia. Qalilan minal laili ma yahja'un, qiyamul lail. Bangun malam, munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim disebutkan oleh Nabi SAW, yanzilu Rabbuna, Tuhan kami turun mendekat kepada hamba-hambanya pada 1/3 malam terakhir. Jika malam ini boleh dibagi 3, mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, bagi 3. Maka pada bahagian 1/3 terakhir itu Tuhan mendekatkan diri kepada manusia pada langit yang dekat dengan dunia, dengan bumi.
Berbicara tentang turun atau naik ini tidaklah seperti mana kita bayangkan kalau itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak sama dengan manusia. Bayangan kita kalau naik berarti daripada bawah, kalau turun berarti daripada atas. Kalau begitu ada atas, ada bawah bagi manusia. Itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas dan bawah makhluk. Kalau turun itu diartikan daripada atas, bermakna ada tempat di atas pada Allah dan turun ke bawah ke bumi. Kalau begitu tempat Allah di atas jadi kosong. Macam mana Tuhan boleh kosong tempat di atas? Kalau di atas kosong, siapa yang jaga di atas nanti? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Maksudnya pada mendekat turun ini adalah ingin memberitahukan betapa Allah Subhanahu wa taala membuka selebar-lebarnya kepada manusia untuk mengadu kepada Allah, seperti mana kalau ada orang mendekat kepada orang lain untuk orang itu bercakap sehingga didekati, apa kamu nak cakap? Kiasannya itu begitu. Untuk mendengarkan keluhan daripada orang sehingga orang lain mendekati kepada dia untuk mengeluh. Demikian perumpamaan Allah untuk mendengar keluhan hambanya pada 1/3 malam terakhir. Hal min mustaghfir fa'aghfirlah. Ada di antara kamu yang ingin minta ampun untuk aku ampunkan. Hal min dhi hajatin fa'aqdi hajatah. Ada di antara kamu yang ada hajat untuk aku tunaikan hajatnya. Ada di antara kamu yang ingin berdoa untuk aku kabulkan doanya. Wa dzalika kulla lailah. Dan itu adalah setiap malam. Ba'dul arifin mengatakan alangkah malunya manusia ini kalau dijemput oleh Allah tidak datang. Itu kan jemputan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Adakah di antara kamu yang ingin ada hajat kepada aku? Nah, itu seruan daripada Allah 1/3 malam terakhir. Maknanya dia Allah Subhanahu wa taala menunggu orang-orang mengeluh, meminta, merayu, mohon ampun. Lah kalau Allah buka seperti itu, kemudian yang dipanggil tidur. Paham dong? Oleh hadza ba'dul arifin mengatakan tidak ada yang membuat aku susah ini kecuali terbitnya fajar. Kalau terbit fajar susah aku. Pasal apa? Seronok kalau malam dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang semua tidur, tak ada orang telepon nak sembang-sembang, nak chat pun tak ada. Faham dong? Sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, sebarkan salam, sambung tali silaturahim, beri makan kepada orang, bangun malam saat orang tidur, kamu akan masuk surga dengan selamat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Walihada dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada nabinya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di waktu malam wahai Rasulullah Muhammad, fatahajjad, jauhkan badan kamu daripada tempat pembaringan kamu. Kita sekarang pada malam terakhir dah 10 akhir Ramadan. 2/3 daripada Ramadan dah berlalu dah. Jangan sampai baki 10 hari ini yang menjadi momen yang paling berharga bagi kaum muslimin diabaikan juga. Khalas, cukup tidur malam. Jangan banyak-banyak. Kalau ada qiyamul lail diadakan di mana-mana, pergi hadir. Anda sendiri yang untung. Jangan pula komplain apa benda masjid sana bikin. Kenapa tak tidur tu? Faham tu? Ini momen sekarang ini 10 terakhir, bukan momen tidur sekarang. Kena lawan mengantuk ini. Kita ada masa lain untuk kita tidur. Tapi untuk Ramadan 10 terakhir ni bukan momen untuk tidur. Kalau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-ashr al-awakhir ahya lailah wa ayqadha ahlah wa shadda mi'zarah. Ketatkan kain pelekat, bangun malam, kejutkan keluarganya untuk qiyamul lail. Kita nak ambil bahagian tu. 10 terakhir sudah, jangan sampai terabaikan. Jangan sampai cukup dengan tarawih di awal. La.
Kita kena bangun malam tuh. Bangun malam bukan untuk sahur saja. Untuk kita munajat, khusus bangun tuh untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Jangan bangun semata-mata untuk sahur. Betul lah nak ibadah untuk sahur itu untuk puasa juga. Tapi niatkan untuk bangun malam untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahur itu kan kita untuk keperluan kita untuk beribadah. Ya, untuk puasa. Tapi bangun untuk bermunajat dengan Allah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh? Nah, kurangkan handphone apa semua. Yang banyak jadi penyakit ini kan handphone. Chat itu, update status. Faham tuh? Isi konten. Orang duduk ambil gambar. Orang naik kereta ambil gambar. Isi konten tuh. Tak, kita kena sibuk dengan yang lain sekarang ini. Faham tuh? Gunakan sebaik mungkin sebelum terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Ya subhanallah. Sudahlah dia bangun malam, ya kan? Sudahlah dia orang berbuat ihsan. Itu pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar ini ada macam-macam makna. Ada orang beristighfar karena dosa. Ada orang beristighfar karena meninggalkan perbuatan yang makruh. Ada orang beristighfar karena terlalu banyak melakukan yang harus. Ada orang beristighfar karena kurang melakukan yang sunnah. Jadi macam-macam istighfar. Istighfarnya para anbiya tidak sama dengan istighfarnya orang-orang biasa. Para anbiya tidak melakukan dosa. Istighfar mereka untuk apa? Para aulia tidak melakukan dosa, tapi mereka beristighfar. Untuk apa mereka beristighfar? Memohon ampun. Faham tuh? Ada para anbiya beristighfar, itu adalah memohon darjat yang tinggi. Bukan minta ampun karena dosa, karena mereka tak berbuat dosa. Ada orang beristighfar karena banyak melakukan perkara yang harus. Sementara sepatutnya waktu yang digunakan melakukan perkara yang harus, kalau digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat ataupun taat, dia dapat pahala. Kalau melakukan yang harus, la pahala wala dosa. Maknanya waktu itu hilang begitu saja. Faham tuh? Walihada dikatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita punya istighfar perlu kepada istighfar sekali lagi. Untuk memohon ampun terhadap istighfar kita. Faham tuh? Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil hadis nyatakan tidaklah orang itu di waktu sahur beristighfar kepada Allah, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali, melainkan Allah akan ampunkan dosanya sebanyak kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang ada di atas muka bumi ini. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dianjurkan dibaca sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit fajar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Bertuah orang yang mendapati dalam sahifahnya istighfar yang banyak. Baginda bersabda, beristighfarlah kamu karena sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 70 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali. Hada berkenaan dengan keistimewaan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah kita sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang bertuah karena menerima kitab banyak catatan di dalamnya ibadah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbal alamin ya Rahmanu ya Rahim, salli Rabbi wa sallim على خير المرسلين